Engineering, Arts, dan Mathematics akan bersatu untuk menciptakan pengalaman belajar yang luar biasa. Bersiaplah untuk mengeksplorasi dunia STEM dengan cara yang menyenangkan dan menarik. Mari kita mulai petualangan kita dalam memecahkan masalah, berkreasi, dan belajar bersama. Halo semua! Di video kali ini, kita akan membahas kegiatan STEAM pada anak usia dini. Adakah yang sudah tahu apa itu kegiatan STEAM? Adakah yang sudah pernah melakukan kegiatan STEAM? STEAM merupakan muatan pembelajaran yang menggunakan 5 ilmu, yakni pengetahuan, teknologi, teknik, seni, dan matematika secara menyeluruh dan berkaitan satu sama lain sebagai pola pemecahan masalah. Kegiatan STEAM adalah Science, Technology, Engineering, Art, dan Mathematics, di mana pada Science, anak diajak untuk mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Pada teknologi, anak dikenalkan teknologi sederhana yang digunakan untuk mempermudah dalam penyelesaian masalah sehari-hari. Pada engineering, anak diajak untuk memecahkan masalah menggunakan berbagai alat, merancang dan menciptakan, serta membangun sesuatu yang dapat difungsikan. Kemudian pada art, anak diajak untuk bermain dan mengkreasikan alat sehingga tercipta keindahan. Dan pada matematik, anak diajak untuk mengenal konsep matematika, antara lain tentang besaran, berapa banyak atau berapa jumlah, struktur atau bentuk, ruang atau sudut dan jarak, pola, bilangan, dan lain sebagainya. Nah, di video ini akan menampilkan kegiatan STEAM untuk anak usia dini. Apa yang sudah Ibu persiapkan hari ini? Balon. Iya, lalu? Font. Ya, Gelas. iya. Jangan lupa ini ada Air. air. Good. Sekarang siapa yang lihat di situ ada warna? Ini warna apa saja ya? Hitam. Lalu? Merah. Iya, warna merah. Kita mau main-main bareng. Oke? Belajar warna. Belajar warna. Nah, sekarang bergantian ngambil air yang di botol untuk dituang di gelas. Nah, sekarang pilih warnanya sendiri-sendiri, mau warna apa untuk dimasukkan ke gelas. Oke, sekarang kita coba pakai napas, dimasukin tisu. Iya, napas. Ini ambil napasnya, dimasukin di wadahnya. Dengan kegiatan percobaan penambatan air atau kapilaritas, anak dapat mengamati perubahan warna air, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan sehingga dapat mengoptimalkan proses saintifik. Untuk menstimulasi teknologi, anak menggunakan kaca pembesar. Untuk engineering, anak menggunakan senter untuk memperhatikan perambatannya. Dalam aspek matematika, anak dapat membedakan panjang pendek dari hasil perambatan air. Dan pada art, anak menggunakan cat air, sawi, spons, dan kapas untuk bermain dan mengkreasikan alat sehingga tercipta keindahan. Oleh karena itu,
STEAM ini merupakan pembelajaran yang melibatkan anak secara aktif untuk menstimulasi aspek perkembangannya. Nah, sekarang yuk kita kelompokkan dengan sesuai warnanya. Ayo. Nah, jadi semuanya ada berapa? Kita hitung satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Nah, itu tadi video kegiatan STEAM untuk anak usia dini. Sangat seru dan menyenangkan, bukan? Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa! STEAM itu adalah singkatan dari Sains, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematik. Wah, kedengarannya sangat rumit ya. Tapi jangan khawatir teman-teman, kita akan membuatnya sangat menyenangkan. Dengan metode pembelajaran STEAM ini dapat membantu kalian untuk belajar sambil bermain loh. Nah, dengan STEAM juga teman-teman bisa menjadi lebih kreatif, pintar memecahkan masalah, dan bekerja sama dengan teman-teman. Ayo kita lihat apa saja yang ada di dalam metode pembelajaran STEAM. Apakah teman-teman tahu asal mula metode pembelajaran STEAM? Wah, apa ya? Pada tahun 1950 sampai 1960, setelah peluncuran satelit Sputnik oleh Uni Soviet pada tahun 1957, Amerika Serikat merespon dengan meningkatkan fokus pada pendidikan dalam bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Dikenal sebagai era space atau RACE atau perlombaan ruang angkasa yang mendorong peningkatan dalam penelitian dan pendidikan STEAM. Pada tahun 1980 sampai 1990, fokus pada pendidikan STEAM terus berlanjut dengan peningkatan perhatian pada pentingnya mempersiapkan siswa untuk berkompetisi di ekonomi global. Banyak program pendidikan dan inisiatif didirikan untuk meningkatkan literasi STEAM di kalangan siswa. Istilah STEAM pertama kali diperkenalkan oleh George Yakman pada tahun 2006. Nah, Yakman adalah seorang pendidik yang melihat pentingnya mengintegrasikan seni dengan sains, teknologi, rekayasa, dan matematika untuk menciptakan pendekatan pendidikan yang lebih holistik. Teman-teman, tadi kita sudah mengetahui tentang asal mula metode pembelajaran STEAM. Sekarang kita akan membahas mengenai definisi STEAM. Kira-kira STEAM itu apa ya teman-teman? STEAM adalah akronim yang merujuk pada pendekatan pendidikan yang mengintegrasikan 5 bidang studi utama. Itu S adalah sains atau ilmu pengetahuan, T adalah teknologi, E adalah engineering atau rekayasa, A atau art atau seni, yang terakhir adalah M, matematis atau matematika. Nah, setelah mengetahui apa itu definisi STEAM, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep dan muatan di dalam STEAM. Apa saja ya konsep dan muatan yang ada di dalam STEAM? Yang pertama adalah pendekatan pembelajaran terpadu, yaitu pendekatan yang memiliki keterkaitan konten sains, teknologi, engineering, art, dan matematika. Yang kedua adalah pemikiran luas dalam dunia nyata, yaitu dilakukan melalui pembelajaran tematik integratif. Nah, yang terakhir ini adalah pengalaman belajar yang berarti menggunakan pendekatan kurikulum berbasis bermain atau play-based kurikulum. Selanjutnya, kita akan membahas seperti apa sih STEAM di PAUD. Yang pertama, STEAM adalah kegiatan terbuka. Yang kedua, kegiatan STEAM memiliki lebih dari satu jawaban benar. Yang ketiga, lebih mementingkan proses daripada hasil di akhir. Yang keempat, guru sebagai... Setelah kita mengetahui seperti apa metode pembelajaran STEAM di PAUD, kita akan membahas juga mengenai metode penilaian atau asesmen dalam pembelajaran STEAM. Seperti apa ya kira-kira? Mari kita simak. Nah, bentuk penilaian atau asesmen dalam pembelajaran STEAM yaitu ada pengamatan langsung, ada portofolio, checklist dan rubrik, catatan anekdot, dan masih banyak lagi.
Bagaimana? Seru kan belajar dengan STEAM? Dengan STEAM, kalian bisa bertanya banyak hal, menghubungkan berbagai ide, memecahkan masalah, berpikir kreatif, dan menjadi anak yang pintar serta inovatif. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai tantangan, hambatan, dan peluang yang ada di dalam pembelajaran STEAM. Apa saja sih tantangan dan hambatan dalam pembelajaran STEAM? Yang pertama, PAUD di Indonesia seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya seperti peralatan, fasilitas, dan dana untuk mendukung satu pembelajaran STEAM yang interaktif dan praktis. Yang kedua, tidak semua guru PAUD memiliki pelatihan atau kualifikasi dalam bidang STEAM. Kekurangan ini dapat menghambat implementasi STEAM dalam efektivitas. Yang ketiga, budaya pendidikan tradisional di Indonesia cenderung lebih fokus pada pembelajaran akademik dasar yang dapat menghambat adopsi pendekatan pendidikan yang lebih inovatif dan eksperimental seperti STEAM. Nah, yang keempat, keterbatasan akses dan juga kesiapan teknologi di banyak daerah dapat menghambat implementasi STEAM yang dapat memanfaatkan teknologi sebagai alat pendukung pembelajaran. Nah, tadi merupakan beberapa tantangan atau hambatan dalam pembelajaran STEAM. Kemudian, apa sih peluang dari pembelajaran STEAM? Yang pertama, implementasi STEAM di PAUD dapat membantu mengembangkan kreativitas, inovasi, dan keterampilan berpikir kritis sejak dini, yang merupakan fondasi penting untuk pelajaran sepanjang hayat. Yang kedua, pembelajaran STEAM anak-anak belajar melalui kolaborasi dan interaksi sosial yang mendukung pengembangan keterampilan sosial. Yang ketiga, melalui STEAM, anak-anak diperkenalkan pada literasi teknologi yang diperlukan dalam dunia yang semakin terhubung secara digital. Yang keempat, integrasi STEAM dalam kurikulum PAUD, pendekatan holistik terhadap pengembangan anak yang mencakup aspek kognitif, fisik, sosial, dan emosional. Yang kelima, PAUD dapat menjalin kolaborasi dengan komunitas lokal dan industri untuk memperluas sumber daya dan pengalaman belajar STEAM bagi anak. Nah, selanjutnya pada metode pembelajaran STEAM juga terdapat kelebihan serta kekurangan loh. Apa saja ya? Kelebihannya di antara lain yaitu anak usia dini mengembangkan keterampilan kritis, kreatif, berpikir analitis, dan pemecahan masalah secara holistik melalui eksplorasi aktif. Yang kedua, STEAM mendorong kreativitas dan eksperimen anak belajar dengan cara yang menyenangkan dan menarik melalui aktivitas berbasis proyek dan percobaan. Yang ketiga, yaitu melalui STEAM, anak-anak memiliki kesempatan untuk belajar secara langsung melalui pengalaman nyata dan aplikasi praktis, memfasilitasi pemahaman konsep yang lebih dalam. Selanjutnya, kekurangan pada metode pembelajaran STEAM yaitu Yang pertama, beberapa guru berpendapat bahwa kurangnya waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran STEAM dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran dengan mengintegrasikan pendekatan STEAM membutuhkan pengetahuan yang mendalam. Yang ketiga, terdapat kesalahan umum bahwa untuk mengintegrasikan STEAM banyak memerlukan bahan yang mahal dan berteknologi yang tinggi. Ingat teman-teman, STEAM ada di sekitar kita. Teruslah bertanya, mencoba, dan belajar. Karena dengan STEAM belajar itu menyenangkan. Terima kasih sudah bergabung dalam petualangan STEAM hari ini. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Bye!